Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaironi, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah kelas A semester 3 dengan NIM 11904021. Baiklah, tujuan dibuatnya video ini ialah untuk memenuhi tugas atau memenuhi ujian akhir semester, yang mana ujian akhir semester ini ialah mata kuliah Ushul Fikih 2 yang diampu oleh Bapak dosen Miskari. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini terkait pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tentang pengertian nasikh. Secara etimologi, pengertian nasikh ini terbagi menjadi 3, yaitu al-ibtal, penghapusan, al-izalah, peniadaan, dan al-naql, perpindahan. Secara bahasa, nasikh berarti menghilangkan atau memindahkan dan merubah suatu perkara dari suatu keadaan. Sedangkan dari segi bahasa atau lughah, nasikh bisa diartikan sebagai pembatalan atau penghapusan nasakh. Secara etimologi berarti menghilangkan, mengutip, dan menyalin. Ilmu ini sangat bermanfaat untuk pengamalan hadis bila ada 2 hadis makbul yang tanakut, yang tidak dapat dikompromikan atau dijamak. Bila dapat dikompromikan, hanya sampai pada tingkatan mukhtalif al-hadis. Seperti itu. Terus syarat-syarat nas. Di sini syarat-syarat nas ada 6, yaitu yang pertama, dalil atau ketentuan nasyih harus terpisah dengan dalil atau ketentuan mansyuhnya. Terus yang kedua, yaitu dalil nasyh harus lebih kuat atau sama kuat daripada dalil yang mansyuh. Jadi dalil Al-Quran hanya bisa dimansyuhkan oleh Al-Quran atau dalil hadis mutawatir, karena kedudukannya dalil Al-Quran dan hadis mutawatir adalah sama-sama qat'i. Terus yang ketiga, nasikh harus berupa dalil-dalil syara'. Kalau nasikhnya tidak berupa dalil-dalil syara' seperti mati, maka tidak disebut dengan nasyah. Tidak adanya hukum bagi orang yang sudah mati, sudah bisa dipahami dengan akal tanpa petunjuk syara'. Terus yang keempat, hukum yang mansyuh adalah hukum syara'. Yang kelima, dalil penghapusan hukum tersebut adalah khitab syar'i yang datang lebih kemudian dari khitab yang hukumnya dimansyuhkan. Terus yang keenam, yang terakhir, yaitu khitab yang dihapuskan atau diangkat hukumnya tidak terikat atau tidak terbatas dengan waktu tertentu. Sebab jika tidak demikian, maka hukum akan berakhir dengan berakhir waktunya, dengan berakhirnya waktu tersebut. Itu syarat-syarat daripada nasikh. Terus ini yang poin yang nomor poin yang huruf C, yaitu macam-macam nas. Jadi nasikh ini ada macam-macamnya. Yang pertama, nas Al-Quran dengan Al-Quran. Terus yang kedua, nas Al-Quran dengan sunnah. Terus yang ketiga, nas sunnah dengan Al-Quran. Ini kira-kira seperti itu. Macam-macam daripada nasikh itu sendiri. Baik, yaitu melanjutkan pengertian daripada melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu tentang dalalah dalam perspektif Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Jadi di sini yang pertama, yaitu pengertian mantuk dan mafhum. Mantuk pada dasarnya adalah isim maf'ul yang secara bahasa berasal dari kata nataqo yantiku nutqon, yang berarti pembicaraan. Hal ini sebagaimana penjelasan Ibnu Mansur di dalam kitabnya, yaitu Lisan al-Arab. Sedangkan pengertian mantuk secara istilah adalah sebagai berikut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Hamidi, yang artinya
makna yang dipahami dari petunjuk lafaz secara qat'i terhadap pembicaraan. Dan begitu juga dengan pendapat-pendapat para pemuka daripada imam-imam yang mengemukakan yang tidak bisa saya sebutkan karena demi mengefisienkan waktu. Terus secara sederhana mantuk itu berasal dari kata nataqo yang bermakna terucap. Mantuk adalah makna yang dikandung oleh kata yang terucap. Al-Qattan menjelaskan di dalam bukunya bahwa mantuk adalah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafaz menurut ucapannya. Itu menurut Al-Qattan di dalam bukunya. Yakni petunjukan makna berdasarkan materi-materi huruf-huruf yang diucapkan. Petunjuk atau dilalah. Kira-kira seperti itu. Terus di sini macam-macam mantuk. Jadi mantuk itu ada macam-macamnya ya. Para ulama usul fiqh membagi mantuk kepada 3 macam yaitu yang pertama nas, zahir, dan muawwal. Dan daripada ketiganya tersebut sama-sama memiliki definisi atau memiliki penjelasan masing-masing. Salah satunya seperti nas. Apa yang dimaksud dengan nas tersebut? Yaitu tidak mengandung kemungkinan takwil atau pengalihan makna. Nas terbagi 2. Sementara nas itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada yang satu, yang pertama syarih, jelas. Apabila lafaz yang digunakan menunjukkan dengan tegas dan jelas maknanya, baik makna itu sesuai sepenuhnya dengan bunyi teks, seperti itu. Terus Amir Safiruddin juga menyatakan bahwa mantuk ghairu gharih terbagi kepada 2 macam, yaitu dilalah mantuk ghairu sharih dan dilalah mantuk ghairu sharih. Itu pembagiannya menurut Imam Amir Syarifuddin. Menurut Amir Syarifuddin ya, itu pembagiannya menurut Amir Syarifuddin. Dan itu sama-sama memiliki penjelasan masing-masing. Akan tapi tidak bisa saya sebutkan satu persatu penjelasannya karena ya demi mengefisienkan waktu dan demi mempersingkat waktu. Terus yang di sini yang poin huruf D yaitu al-wasf, al-qoyah, asyab, al-adad, al-laqab. Dalam pembagian mafhum mukhalafah ini akan diringkas hanya menjadi 5 bagian, yaitu mafhum al-laqab, mafhum al-sifat, mafhum al-syarat, mafhum al-ghayah, dan mafhum al-adad. Abu Zahra 2005 8 itu. Baik, terus sekarang melanjutkan pembahasan ke materi yang nomor 3, yaitu dalalah dalam perspektif Hanafiyah. Ini beda versi, berarti ini versi Hanafiyah. Sementara yang tadi yang kedua itu versi Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Sementara yang ini ialah versi Hanafiyah, perspektif Hanafiyah. Baik. Jadi di sini yang pertama yaitu yang poin nomor A, yang poin huruf A, yaitu pengertian dalalah. Dalalah adalah suatu petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksudkan atau memahami sesuatu yang disebutkan. Pertama disebut madlul,
yang ditunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, yang disebut madlul itu adalah hukum itu sendiri. Jadi itu hubungannya. Yang disebut madlul itu ialah hukum itu sendiri. Itu hubungannya dengan hukum. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut dalil, yang menjadi petunjuk dalam hubungannya dengan hukum. Dalil itu disebut dalil hukum. Ini maksudnya ya. Apabila ada sesuatu, ada kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya, itu namanya disebut dalil. Kalau yang pertama tadi itu disebut madlul, akan tapi ini yang kedua disebut dalil, yang menjadi petunjuk. Dalam hubungannya, dalil ini dalam hubungannya dengan hukum yaitu disebut dalil hukum, seperti itu. Adapun pengertian yang lain, dalalah itu sendiri menurut bahasa adalah maksud tertentu, dan dalam ilmu usul fiqh dapat ditegaskan bahwa dalalah adalah pengertian yang ditunjuki oleh suatu lafaz dengan kata lain, petunjuk suatu lafaz kepada makna tertentu. Dalalah adalah hubungan antara al-dal dan al-madlul. Al-dal adalah lafaz, sedangkan al-madlul adalah makna lafaz. Berarti di situ kita bisa memahami bahwa al-dal itu ialah lafadznya, terus al-madlul itu yaitu ialah makna daripada lafaznya tersebut. Seperti itu. Terus macam-macam dalalah menurut ulama Hanafiyah. Jadi di sini ulama Hanafiyah itu membagi dalalah itu menjadi beberapa bagian atau macam-macamnya. Yang pertama yaitu ibaratun nas. Itu ibaratun nas. Terus yang kedua yaitu isyaratun nas, dan yang ketiga yaitu dalalatun nas, dan yang keempat yaitu iqtida'un nas. Itu bagiannya daripada dalalah yang dibagikan menurut ulama Hanafiyah, atau yang membagikan. Itu menurut ulama Hanafiyah bagian-bagian daripada dilalah. Ada 4 ya. Ibaratun nas, terus isyaratun nas, terus dalalatun nas, dan iqtida'un nas. Terus di sini juga ada yaitu kehujahan dari dalalah. 4 macam dalalah yang telah disebut, atau bagian tadi di awal yang telah disebut menurut menurut kaum Hanafiyah atau Imam Hanafiyah, bagian-bagian dalalah yang ada 4, salah satunya ya isyaratun nas, ibaratun nas, terus iqtida'un nas. Itu tuh di sini disebutkan di atas tadi, khususnya yang dalalah lafdiyah, berarti dalalah dari segi lafaz, lafdiyah, yang dijadikan pegangan ataupun hujah untuk menentukan arti suatu nas dalam suatu penetapan hukum. Itu hanya saja kekuatan di antara 4 macam dalalah tersebut bertingkat-tingkat. Jadi kekuatan daripada 4 macam dalalah yang barusan saya sebut itu tidak sama ya kekuatannya, akan tapi ada tingkatannya tersendiri atau ada tingkatannya masing-masing. Tingkatan dalalah-dalalah tersebut dalam istinbat hukum tidaklah sama. Jadi tingkatan-tingkatannya itu tidak sama dalam istinbat hukumnya. Yang 4 barusan yang saya sebut itu, yang 4 yang tadi saya sebut itu tingkatan-tingkatan kekuatannya itu tidak sama ya menurut istinbat hukum atau dalam istinbat hukum. Dalalah ibarat eksplisit yang paling kuat. Jadi di antara 4 dalalah itu, dalalah isyaratun nas, dalalah iqtida'un nas,
dalalah apa itu lagi yang satunya itu. Ini dan di antara keempatnya itu yang paling kuat di sini yaitu dalalah ibaratun nas. Dalalah ibarat atau eksplisit yang paling kuat. Dan dalam iqtida yang paling lemah dan dalalah iqtida yang paling lemah. Oh, berarti daripada macam-macam dalalah yang ada 4 itu di sana yang paling lemah yaitu dalalah iqtida, dan yang paling kuat dalalah ibaratun nasa. Disitulah kita mengetahui tingkatan-tingkatan dalalah yang sebenarnya, yang mana yang lebih kuat dan yang mana yang lebih lemah, seperti itu. Dan yang paling kuat yang mana dan yang paling lemah yang mana. Jadi yang paling lemah itu dalalah iqtida'un nas, sementara yang paling kuat itu ialah dalalah ibaratun nas, yaitu menurut Imam Hanafiyah. Tingkatan dalalah tersebut adalah sebagai berikut. Benar kan? Ada 4, yaitu dalalah al-ibarah, dalalah al-isyarah, dalalah an-nas, dan dalalah al-iqtida. Terus dengan urutan-urutan ini, maka apabila dalam suatu peristiwa terjadi pertentangan arti yang dipahami dengan dalalah yang satu dengan arti yang dipahami dengan dalalah yang lain, maka didahulukan arti yang dipahami dengan dalalah yang lebih kuat. Jadi arti yang dipahami dengan isyaratun nas didahulukan daripada arti yang dipahami dengan dalalah-dalalah yang lainnya. Jadi apabila terjadi suatu peristiwa dalam segi arti yang dipahami, jadi itu harus mendahulukan dalalah yang lebih kuat. Akan tapi apabila terjadi yang namanya dalalah isyaratun nas, maka itu harus lebih didahulukan daripada dalalah-dalalah lainnya. Sekian, terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.